Persatuan Pembangunan atau P3 mengikuti sikap Partai Nasdem yang memberikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka atas kemenangannya dalam Pilpres 2024. Ucapan selamat itu disampaikan oleh PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono pada Kamis 21 Maret. P3 yang merupakan partai pengusung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD itu memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Gibran. Ia berharap hasil Pilpres 2024 merupakan yang terbaik untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Adapun P3 sendiri gagal melaju ke Senayan karena tidak lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Perolehan suara P3 berada di bawah ambang batas parlemen, yakni 3,87%. Ini merupakan kegagalan pertama P3 dalam kurun waktu 50 tahun terakhir. Atas hal itu, P3 menggelar rapat konsolidasi internal pada Kamis 21 Maret malam kemarin. Rapat itu untuk menyikapi rekapitulasi suara pileg serta finalisasi persiapan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Partai Nasdem menyatakan akan segera membangun komunikasi dengan kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh setelah sebelumnya mengatakan menerima hasil Pilpres 2024. Menurut Paloh, hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik harus terjalin dengan baik. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga komunikasi dengan parpol lain pasca pemilu 2024. Selain membangun komunikasi dengan kubu 02, Paloh juga mengaku akan berkomunikasi dengan parpol pengusung Ganjar Mahfud. Surya Paloh mengatakan dirinya akan terus berupaya menjalin komunikasi dengan partai lain meskipun berseberangan dengan Nasdem pada pemilu 2024. Menurut Paloh, hal itu dilakukan demi menjaga komitmen kebangsaan agar berjalan lebih baik. Paloh menilai memupuk kembali rasa kebersamaan kepada sesama anak bangsa seusai pemilu penting dilakukan. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto dikabarkan bakal mendatangi Nasdem Tower atau markas DPW Partai Nasdem. Prabowo bakal mendatangi kandang Partai Nasdem pada siang ini, Jumat 22 Maret 2024. Dilansir dari tribunnews.com, Prabowo akan bertemu dengan Ketua Umum Surya Paloh. Hal itu dikonfirmasi oleh Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Berdasarkan informasi yang diterima, Prabowo bakal mendatangi Nasdem Tower seusai melaksanakan sholat Jumat. Namun Hermawi tidak menjelaskan detail apa saja yang akan dibahas dalam pertemuan itu. Sementara itu, sebelumnya Nasdem menyatakan telah menerima hasil pemilu 2024. Nasdem juga mengucapkan selamat atas kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Ucapan selamat itu disampaikan langsung oleh Surya Paloh pada Rabu 20 Maret kemarin. Surya Paloh juga menyampaikan bahwa dirinya menghormati langkah Timnas Amin yang mengajukan gugatan terkait hasil Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. Hasto merespon langkah Gibran yang mengajak partai politik lawan Prabowo Gibran untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya. Menurut Hasto, ajakan dari Gibran merupakan rangkulan kekuasaan. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto di Media Center TPN Ganjar Mahfud, Jakarta Pusat pada Kamis 21 Maret. Hasto kemudian mengatakan bahwa PDIP lebih memilih rangkulan rakyat daripada kekuasaan. Adapun pernyataan Gibran soal merangkul parpol lain untuk bergabung ke pemerintahannya disampaikan pada Kamis kemarin. Gibran mengaku ada arah mengajak PKB yang merupakan partai pengusung Anies Muhaimin untuk bergabung ke pemerintahannya. Gibran juga membocorkan bahwa pihaknya melakukan pendekatan ke partai politik lainnya. Namun Gibran tidak menjawab soal partai mana saja yang telah didekati. Wali Kota Solo itu menegaskan bakal merangkul kubu lawan di luar Partai Koalisi Indonesia Maju. Sikap Nasdem yang menerima hasil Pilpres dan memberikan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka disorot publik. Pasalnya, capres-cawapres yang diusung Nasdem yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar justru tidak menerima hasil Pilpres dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik menyebut sikap Nasdem goyah tak sampai sehari setelah Komisi Pemilihan Umum mengumumkan hasil pemilu. Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti memprediksi Nasdem akan mundur perlahan dalam pengajuan hak angket DPR. Pernyataan itu disampaikan oleh Ray pada Kamis 21 Maret kemarin. Ray mengatakan Nasdem bakal mundur secara perlahan terkait pengguliran hak angket mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024. Ray kemudian memuji jitunya sikap PDIP terkait hak angket DPR. Menurut Ray, PDIP sejak awal tidak mau terburu-buru terkait hak angket karena melihat keseriusan partai politik lainnya.
Pengamat politik itu menyoroti langkah Nasdem yang belum 1 hari diumumkan sudah gembos. Adapun pernyataan Nasdem menerima hasil pemilu disampaikan langsung oleh Surya Paloh. Surya Paloh menyampaikan hal itu setelah KPU mengumumkan hasil pemilu 2024, tepatnya pada Rabu 20 Maret kemarin. Anies Baswedan disebut bukan negarawan dan tidak siap kalah. Anies disebut tidak siap kalah karena menggugat hasil Pilpres yang menyatakan Prabowo Gibran menang. Seperti diketahui, Anies bersama dengan Timnas Amin menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Pengamat politik Citra Institute F. Riza menyatakan Anies terus menyuarakan terkait hasil Pilpres di sosial media sehingga membuat masyarakat melakukan aksi demo. Menurut F. Riza, sikap itu menunjukkan bahwa Anies tidak siap kalah dalam Pilpres 2024. F. Riza mengatakan apa yang dilakukan oleh Anies bukan merupakan sosok negarawan. Pernyataan itu disampaikan F. Riza pada Jumat 22 Maret. Menurut F. Riza, Anies seharusnya bisa legowo dengan hasil Pilpres 2024 yang telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. F. Riza menilai Anies harusnya menerima hasil Pilpres dan tidak melakukan gugatan. Apalagi perbedaan suara Anies Muhaimin dengan Prabowo Gibran cukup jauh, yakni sekitar 50 juta suara. F. Riza kemudian menyinggung sikap Nasdem yang telah menyatakan menerima hasil Pilpres. Ia menilai apa yang disampaikan Anies soal dugaan kecurangan dan ketidaknormalan Pilpres 2024 tidak berdasar. Sebab dalam Pilpres kemarin semua orang bisa memantau secara langsung melalui website yang merupakan bentuk transparansi KPU RI. Dan tentu saja menyikapi hasil Pilpres, kami juga memberikan solidaritas kami terhadap teman-teman seperjuangan dari P3 Perindo dan Hanura. Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar Mahfud dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar Mahfud partai politik semua dikecil-kecilkan, termasuk PDI Perjuangan sendiri. Sekjen PDIP menyindir keras campur tangan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024. Hasto menyinggung soal adanya abuse of power Presiden dalam keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran menjadi cawapres. Ia kemudian mengklaim bahwa suara Ganjar Mahfud dan PDIP dihambat. Pernyataan itu disampaikan oleh Hasto pada Kamis 21 Maret di Media Center TPN Ganjar Mahfud. Hasto mengatakan kecilnya suara parpol pengusung Ganjar Mahfud sudah diprediksi oleh Andi Wijayanto. Prediksi itu dilihat setelah Andi bertemu dengan Presiden Jokowi. Hasto juga mengatakan turunnya suara P3 berkaitan dengan penggelembungan suara pada PSI. Menurutnya, penggelembungan suara PSI dilakukan secara sistematik yang berdampak pada rendahnya suara P3. Kita ketahui terjadinya suatu skandal yang luar biasa ketika Mahkamah Konstitusi yang seharusnya diisi oleh para negarawan, yang seharusnya tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan, ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi sehingga bisa diintervensi karena hubungan kekeluargaan Ketua MK saat itu Anwar Usman, sehingga keputusannya di hulu dari 9 hakim MK ada 4 yang kemudian memberikan dissenting opinion. Dari 5 yang tersisa ada 2 yang memberikan syarat untuk usia belum 40 tahun tetapi menjadi kepala daerah, itu adalah posisi kepala daerah sebagai gubernur. Dan tentu saja menyikapi hasil Pilpres, kami juga memberikan solidaritas kami terhadap teman-teman seperjuangan dari P3 Perindo dan Hanura. Kami pernah menegaskan bahwa begitu masifnya operasi yang dilakukan untuk menghambat Ganjar Mahfud dan kemudian suara-suara pendukung Ganjar Mahfud partai politik semua dikecil-kecilkan, termasuk PDI Perjuangan sendiri. Itu disampaikan oleh Saudara Andi Wijayanto ketika bertemu dengan Presiden Jokowi jauh sebelum kampanye pemilu Presiden dijalankan, bahwa tidak hanya Ganjar yang akan berhadapan dengan abuse of power Presiden, tetapi juga PDI pun akan diturunkan kursinya. Dan kemudian akibatnya juga ke teman-teman dari P3 kita melihat ada upaya untuk penggelembungan suara PSI saat itu yang dilakukan secara sistemik, dan kemudian suara dari P3, Perindo dan Hanura
yang berdasarkan survei internal itu juga tidak seperti ini hasilnya. Itu adalah bagian dari konsistensi untuk mendukung pemimpin yang baik, pemimpin yang memiliki rekam jejak untuk membawa kemajuan Indonesia Raya. Bapak, dalam rangka apa nih Pak kunjungannya Pak? Pak, dalam rangka apa nih Pak? Ajakan koalisi semakin kuat dong Pak. Bapak. Kapan sudah jadi presiden? Nah, itu dulu. Rame banget. Oh, silakan. Terima kasih Pak Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saudara-saudara sekalian dari media dan saudara-saudara yang sedang menonton dari jauh. Hari ini saya datang ke keluarga besar Nasdem untuk menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem. Begitu Komisi Pemilihan Umum mengumumkan keputusan KPU menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih hasil pemilihan presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya Paloh langsung mengucapkan selamat, dan untuk menghormati ucapan tersebut saya datang dan diterima hari ini di markas besar Partai Nasdem. Saya kira makna daripada peristiwa-peristiwa ini semua adalah bahwa bangsa kita telah berkembang menjadi bangsa yang dewasa, yang matang, dengan sistem demokrasi. Sistem demokrasi bukan sistem yang mudah, apalagi di bangsa yang sebesar kita. Sekjen PDIP Hasto Kristianto dilaporkan ke Polresta Banyuwangi pada Kamis 21 Maret sore. Hasto dilaporkan oleh warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Banyuwangi. Ia dilaporkan ke polisi karena dituduh melakukan penyebaran kabar bohong atau hoax kepada masyarakat Indonesia. Sekjen PDIP itu dituduh penyebar hoax buntut beredarnya video pernyataan Hasto soal netralitas penyelenggara pemilu. Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Banyuwangi menilai pernyataan Hasto dalam video yang viral itu mengandung kebohongan. Pernyataan itu disampaikan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi, Mo Saiful Rizal pada Kamis 21 Maret.
Rizal dan kubunya turut membawa sejumlah bukti ke Polresta Banyuwangi. Bukti yang dibawa oleh Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi berupa tangkapan layar pernyataan Hasto saat wawancara. Menurut Rizal, pernyataan Hasto cenderung menyudutkan KPU dan Bawaslu. Pernyataan tersebut juga dinilai menggiring opini untuk menggagalkan hasil pemilu. Rizal mengatakan ada 4 poin penting yang mereka bawa dalam materi laporan. Pihaknya meminta Hasto untuk membuktikan ucapan yang dituduhkan kepada KPU dan Bawaslu yang dinilai tidak netral. Rizal juga menyinggung ucapan Hasto yang menuding aparat TNI Polri tidak netral dan tidak independen pada pemilu 14 Februari lalu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.